Masih di Gali Talk Show News TV Pontianak dan masih bersama Pak Denny Nuryadi selaku Ketua KPU Kota Pontianak. Dan hari ini pembahasan kita tentang serba-serbi pemilu 2024. Apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh KPU Kota Pontianak. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, ini tahun 2024 ini pemilu yang cukup berat. Memang tahun-tahun sebelumnya juga sama-sama berat nih ya. Tapi akan ada pileg, akan ada pilkada, pilpres di satu tahun yang sama. Di satu tahun yang sama. Ini kerja KPU sangat non-stop sekali. Bapak tidurnya cukup, Pak? Aman tidur, istirahat aman? Tergantung tahapannya itu. Tergantung tahapannya. Tapi mungkin di tahun 2022 ini sampai dengan ke 2024 proses kerja akan cukup panjang nih, Pak. Iya. Dan tapi kalau untuk ukuran pemilu dengan seluas ini, dengan sebanyak ini job desk yang harus dilakukan oleh KPU, berarti rentang waktu ini sebenarnya adalah rentang waktu yang sangat padat. Iya. Tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dari penetapan bahwa kita akan melaksanakan pemilu di 2024. Tahapan-tahapannya seperti apa yang sudah terlaksana? Iya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan juga bahwa terkait tahapan pemilu ini itu kan dimulai pada tanggal 14 Juni. Nah, tahapan itu adalah tahapan persiapan di mana kita mempersiapkan peraturan undang-undangan, kemudian penganggaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian tahapan berikutnya kita masuk pada tahap pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Nah, tahap ini kita kan partai politik di Indonesia ini cukup banyak. Namun tidak semua partai politik itu bisa menjadi peserta pemilu. Nah, untuk menjadi peserta pemilu, partai politik tersebut harus mendaftar ke KPU. Nah, proses pendaftaran ini itu dimulai pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga ditetapkannya partai politik ini pada tanggal 14 Desember tahun 2022. Nah, barulah kita bisa mengetahui berapa banyak dan siapa-siapa saja, partai mana saja yang itu akan menjadi kontestan, akan menjadi peserta pemilu 2024. Nah, kemudian selain tahapan ini, nah ini yang tahapan yang sedang berlangsung ya. Kemudian tahapan-tahapan yang ke depan yang akan berlangsung itu juga ada di Oktober nanti, tanggal 14 Oktober kita akan menetapkan dapil dan alokasi kursi di tiap dapil. Nah, ini 14 Oktober tahun 2022 kita akan lakukan penetapan dapil itu. Nah, kemudian selain penetapan dapil, kita juga masuki tahapan nanti di bulan Oktober itu pemutakhiran data pemilih dengan menerima DP4 dari Kemendagri atau Dirjen Dukcapil ya, menyampaikan kepada KPRI, kemudian diturunkan kepada kita untuk kemudian kita mutakhirkan. Nah, proses pemutakhiran data pemilih ini cukup lama prosesnya. Itu dari 14 Oktober itu sampai tanggal 21 Juni 2023. Jadi cukup panjang. Proses pemutakhiran data pemilih ini itu kan terbagi dari beberapa tahapan ya. Dari kita menerima DP4 dari Kemendagri yang kemudian disinkronkan dengan data pemilu terakhir atau data pemilih pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU selama ini disinkronkan. Setelah disinkronkan, kemudian data ini kita bagi per TPS, kemudian kita turunkan ke lapangan untuk dicoklit, dicocokkan dan diteliti. Coklit. Oleh petugas pemutakhiran data pemilih PPDP. Cross check ulang setelah dapat ada data, cross check. kemudian di cross check lagi coklit ini. Dan itu dari rumah ke rumah harus dipastikan. Manual, Pak, ya? Iya, secara manual. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu terkait misalnya nih pemilih apakah masih ada atau tidak di situ. Berdasarkan KTP elektronik, artinya administrasi kependudukan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Nah, akan didata satu persatu dari rumah ke rumah penduduk atau warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau yang belum 17 tahun tapi telah menikah. Ini kan bisa menjadi pemilih. Itu didata satu persatu, kemudian dimasukkan ke dalam data pemilih yang kemudian nanti akan ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara. Belum daftar pemilih tetap. Nah, menjadi daftar pemilih sementara, ini kemudian kita umumkan kepada masyarakat. Masyarakat kemudian bisa melihat dan memastikan apakah dirinya sudah terdata atau belum. Kalau belum, atau dia melihat di daftar pemilih sementara itu ada persoalan, misalnya, oh ini ada orang yang meninggal dunia, kenapa kok masih ada misalnya? Nah, itu Pak, kasus-kasus seperti itu beberapa kali di sosial media atau di media lain
pernah dipublikasikan. Iya. Ada yang data. Itu miss-nya di mana? Terkait misalnya ada data yang meninggal dunia misalnya. Jadi itu seringkali misalnya, itu kan seringkali ditemukan ternyata ada orang meninggal dunia ini kan pada saat misalnya hari pemungutan suara, baru kelihatannya ada orang meninggal dunia. Nah, tadi itu proses pemutakhiran data pemilih ini cukup panjang ya. Itu dari Oktober tahun 2022 hingga Juni 2023. Nah, kemudian pemungutan suara itu nanti di Februari 2024, 14 Februari. Dalam rentang waktu yang cukup panjang ini, itu terkadang memang berbicara soal data kependudukan ini sangat fluktuatif. Bisa jadi dalam rentang waktu ini, kemudian tiba-tiba ada masyarakat yang meninggal dunia. Oh iya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga kasus misalnya terkait data meninggal dunia ini, pada saat petugas coklit misalnya turun langsung ke lapangan, nah namun tidak mendapatkan keterangan secara lengkap terkait data kependudukan di suatu tempat tertentu. Nah, ini juga kadang misalnya masih terlewatkan ada data meninggal dunia itu. Nah, karena kita melihat persoalan-persoalan inilah, kemudian KPU itu membuka ruang publik untuk memberikan masukan. Oke, itu artinya adalah fungsi dari publikasi data yang sudah disampaikan ke awal itu untuk melanjutkan revisi-revisi selanjutnya. Iya. Kalau misalnya ada data yang kurang tepat atau data yang mesti diperbaiki kembali untuk diperbarui setelah ada kejadian-kejadian tak terduga tersebut. Iya, betul sekali. Betul sekali. Jadi tidak begitu kita coklit, kemudian kita himpun data hasil pencoklitan itu, tidak langsung serta-merta itu menjadi data akhir yang digunakan oleh KPU sebagai data pemilih. Namun masyarakat kita sebagai pengguna sosial media aktif sekarang nih Pak, banyak orang yang bereaksi terlalu cepat. Menanggapi hal-hal yang beredar di sosial media langsung, KPU memasukkan data yang orang udah meninggal tanpa melakukan cross-check. Nah, pengaduan masyarakat ini kalau misalnya, kalau mereka tahu ada ini, kemana harus mereka akan mengadu? Kemana masyarakat harus komplain atau memberikan masukan kepada KPU? Kalau KPU, Bapak mengatakan bahwa KPU membuka diri untuk mendapatkan informasi lanjutan. Kemana mereka akan mengadu? Apakah ke pihak terkait langsung ke KPU atau bertahap? Jadi ada beberapa cara ya, ada beberapa kanal yang kita siapkan. Masyarakat bisa saja langsung misalnya melaporkan ke KPU Kabupaten Kota misalnya. Atau masyarakat bisa menyampaikan ke badan ad hoc yang dibentuk oleh KPU di tingkat kecamatan, PPK, atau tingkat kelurahan, ada PPS. Itu masyarakat bisa menyampaikan secara langsung. Atau jika masyarakat kemudian ingin menyampaikan, tidak perlu repot-repot datang begitu, itu masyarakat bisa manfaatkan fasilitas yang disiapkan KPU di aplikasi yang bisa di-download di smartphone-nya terkait Lindungi Hakmu yang disiapkan, aplikasi yang disiapkan oleh KPU. Masyarakat bisa mendownload aplikasi itu kemudian mengecek, misal saya sudah terdata atau belum, ternyata belum terdata. Atau dia ingin menyampaikan laporan, misalnya ini ada yang telah meninggal dunia, itu bisa langsung menyampaikan tanggapan masyarakat. Di situ. Nah, atau misalnya menyampaikan informasi tadi itu ke media sosial yang telah kita siapkan. Itu bisa juga. Nah, itu terkait masalah tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Terima kasih Pak. Ini masih banyak beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi yang akan ditanyakan, termasuk tadi Bapak menyebutkan badan ad hoc. Iya. Apa nanti akan Bapak jelaskan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.